Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membuat video presentasi tentang hukum perbankan. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah hukum bisnis syariah. Hukum perbankan memiliki definisi, yaitu hukum adalah aturan-aturan yang membatasi hak dan kewajiban orang-orang terhadap masyarakat, disepakati oleh masyarakat dan dibuat oleh pegawai pemerintahan. Sedangkan perbankan adalah bentuk kata benda berasal dari kata bank. Kata bank terambil dari bahasa Itali, yakni banco yang berarti meja. Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, pada ketentuan umum Pasal 1 Ayat 2, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat. Sedangkan kata perbankan itu sendiri yang merupakan bentuk kata benda abstrak, mempunyai segala sesuatu yang berkenaan dengan bank, mencakup pelembagaan serta usaha serta cara dan proses melaksanakan kegiatannya. Jadi perbankan itu bukan hanya bank ya, tapi mencakup seluruh aspek dalam perbankan. Sedangkan menurut Jumhana, hukum perbankan adalah sebagai kumpulan peraturan hukum yang mengatur kegiatan lembaga keuangan bank yang meliputi segala aspek dilihat dari segi esensi dan eksistensinya serta hubungannya dengan bidang kehidupan yang lain. Pendapat lain juga dari Munir Puadi merumuskan hukum perbankan adalah seperangkat kaidah hukum dalam bentuk peraturan perundang-undangan, jurisprudensi, doktrin, dan lain-lain sumber hukum yang mengatur masalah-masalah perbankan sebagai lembaga dan aspek kegiatannya sehari-hari. Rambu-rambu yang harus dipenuhi oleh suatu bank, perilaku petugas-petugasnya, hak kewajiban, tugas, dan tanggung jawab para pihak yang tersangkut dengan bisnis perbankan, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh bank, eksistensi perbankan, dan lain-lainnya yang berkenaan dengan dunia perbankan. Selanjutnya di sini ada fungsi dan tujuan. Fungsi ini diambil dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perbankan. Fungsinya yaitu fungsi utama perbankan Indonesia sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Dari ketentuan tersebut tercermin bahwa fungsi bank sebagai intermediasi pihak-pihak yang memiliki kelebihan dana dengan pihak-pihak yang kekurangan dana. Sedangkan tujuan dari perbankan Indonesia tidak semata-mata berorientasi ekonomi, tetapi juga berorientasi pada hal-hal yang non-ekonomis. Masalah menyangkut stabilitas nasional yang mencakup antara lain stabilitas politik dan stabilitas sosial. Secara lengkap mengenai Undang-Undang Perbankan yang berbunyi, Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Jadi perbankan itu bukan hanya mengurusi tentang pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya ada dasar hukum perbankan. Untuk bank konvensional itu dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang disebut Undang-Undang Perbankan yang diubah. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 dan terakhir dengan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 sebagaimana telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 yang disebut UUBI. Sedangkan dasar hukum perbankan syariah itu adalah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah dan tentunya juga berlandasan syariat Islam ya, tentang di Al-Quran. Hukum perbankan sebagai bagian sistem hukum perdata. Fungsi perbankan sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat
karenanya melahirkan hubungan hukum bersifat perdata antara bank dan nasabahnya, yang sudah tentu tunduk kepada pengaturan hukum perdata. Dari hubungan hukum yang bersifat perdata tadi lahirlah akibat hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi bank maupun nasabahnya yang diliputi hukum perdata. Oleh karena itu, pertanggungjawaban dan penyelesaian hukum bank dan nasabah dalam transaksi perbankan harus tunduk kepada kaidah-kaidah hukum perdata. Hal ini menunjukkan bahwa hukum perbankan merupakan sebagian dari sistem hukum perdata. Nah, adanya hukum perdata ini atau hukum perbankan itu sebagai sistem hukum perdata itu untuk pengamanan juga ya untuk para nasabah serta para pihak bank. Hubungan hukum tersebut dapat dikualifikasikan dalam dua bentuk, yaitu pertama, hubungan bentuk antara bank dengan nasabah penyimpanan yang disebut perjanjian simpanan, dan kedua, hubungan hukum antara bank dengan nasabah debitur tersebut perjanjian kredit bank. Kedua bentuk hubungan hukum tersebut sangat erat kaitannya dengan jaminan sebagai unsur pengaman. Dalam bentuk hukum yang pertama, dana yang disimpan oleh nasabah, penyimpan harus dapat dijamin keamanannya oleh bank. Bentuk jaminan untuk melindungi dana nasabah, penyimpan diatur dalam lembaga penjaminan simpanan, sedangkan bentuk jaminan untuk melindungi bank sebagai pemberi kredit adalah lembaga jamin kebendaan dan jaminan perorangan. Nah, ada macam-macam bank. Dilihat dari segi kepemilikannya, bank umum dapat dibedakan lebih lanjut sebagai berikut. Bank umum milik negara, bank umum atau bank pembangunan daerah, bank umum koperasi, bank umum swasta nasional, bank umum asing, dan bank umum atau bank campuran. Macam-macam bank dilihat dari operasionalnya, itu ada dua ya, ada konvensional dan syariah. Tentunya seperti yang tadi dijelaskan bahwa konvensional itu berlindung kepada undang-undang dan ketentuan negara, sedangkan syariah itu ada pembaruan atau penambahan aturan. Selain aturan negara dipakai, tentunya ada aturan agama yang itu berlandaskan pada Al-Quran dan tuntunan-tuntunan syariah. Nah, mungkin itu saja video dari saya untuk presentasi pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan, mohon maaf karena tidak kesempurnaan dalam penyajian data. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.